At-tarhibu minal fitri fi Ramadan. Ancaman bagi orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Hadis pertama yang ditulis oleh Said Sabiq dalam kitab ini, an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, ural islami wa qawaidud dini salasatun alaihinna ususul islami man taraka wahidatan minhunna fahuwa biha kafirun halalud dam. Perhatikan hadis berikut ini jamaah yang dirahmati Allah. Nabi mengatakan ural Islam wa qawaidud dini salasatun, bahwa tiang agama dan puncak dari ajaran Islam itu ada 3. Alaihinna ususul islami, di atas 3 dasar dan 3 pondasi inilah Islam didirikan. Man taraka wahidatan minhunna, siapa yang meninggalkan salah satu di antara 3 ini, bahwa biha kafirun halalud dam, maka dia bisa menjadi kafir dan darahnya halal. Apa yang 3 itu? Syahadah an la ilaha illallah, yaitu bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Wassalah al-maktubah, yang kedua salat yang 5 waktu. Yang ketiga wasaum Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Jadi kalau kita lihat bunyi hadis ini jamaah, bahwa siapa yang meninggalkan satu di antara yang 3 ini, dia dinyatakan kafir dan darahnya telah halal. Pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga puasa Ramadan. Artinya kalau ada di antara umat Islam, ya apalagi meninggalkan syahadat, termasuk meninggalkan salat, meninggalkan puasa di bulan Ramadan, berdasarkan hadis ini dia telah dinyatakan kafir dan darahnya halal. Rawahu Abu Ya'la wa Dailami wa sahhahahu Az-Zahabi. Hadis ini diriwayatkan Abu Ya'la dan Ad-Dailami dan disahihkan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Hadis yang kedua, perhatikan jemaah. Wa an Abi Hurairah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda, man aftara yauman min Ramadan, siapa yang tidak puasa sehari saja di bulan Ramadan, ya, siapa yang tidak berpuasa sehari saja di bulan Ramadan, fi ghairi rukhsatin rakhasahallahu lahu, dia tidak berpuasa itu tanpa ada rukhsah, tanpa ada dispensasi yang sedang Allah berikan kepadanya, seperti sakit atau sedang musafir. Jadi siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan walaupun hanya 1 hari tanpa uzur syar'i, kata baginda Nabi, lam yuqda anhu siyamud dahri kullahu wa insamahu, andai kata ia qadha puasa yang sehari yang dia tinggalkan tanpa uzur syar'i itu dengan mempuasakan sepanjang tahun, dia qadha 1 tahun, yaitu 1 hari yang dia tidak puasa di bulan suci Ramadan tanpa uzur syar'i, dia sengaja tidak berpuasa, andai kata ia qadha dengan mempuasakan 1 tahun, sepanjang tahun,
itu belum tergantikan besarnya dosa orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan walaupun hanya 1 hari. Ya. Jadi mohon maaf, jangankan seminggu, jangankan sebulan Ramadan dia tidak puasa. Sehari saja ia tidak puasa di bulan suci Ramadan tanpa uzur syar'i, artinya tanpa uzur yang dibenarkan oleh agama, seperti sakit, musafir, atau sudah tua, seperti yang Allah sebut dalam Al-Quran. Ya, ketika Allah mengatakan, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin." Ini artinya orang-orang yang memiliki uzur syar'i. Orang yang sakit, orang yang sedang musafir, orang yang sudah tua, termasuk di dalam kategori orang yang sudah tua ini wanita yang sedang hamil, wanita yang menyusui. Itu siapa yang tidak berpuasa sehari saja di bulan suci Ramadan tanpa uzur syar'i, maka andai kata ia qada sehari itu dengan mempuasakan sepanjang setahun, itu belum mampu menggantikan besar dosanya puasa tidak dia berpuasa sehari di bulan Ramadan itu. Jadi hati-hati jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, dalam riwayat yang lain, wa yuzkaru an Abi Hurairah raf'uhu, Abu Hurairah memarfu'kan hadis ini. Man aftara yauman min Ramadana min ghairi uzrin wala maradin lam yaqdihi saumad dahri wa in samahu wa bihi qala Ibnu Mas'ud. Siapa yang tidak berpuasa 1 hari saja di bulan Ramadan tanpa uzur syar'i, bukan karena sakit, pokoknya dia tidak puasa, maka tidak tergantikan puasa yang 1 hari itu walaupun ia qada berpuasa 1 tahun lamanya, itu belum mampu mengganti besarnya dosa orang yang tidak berpuasa sehari di bulan Ramadan. Qala Az-Zahabi, Al-Imam Az-Zahabi mengatakan, wa indal mu'minina muqarrarun. Ya, apa kata Al-Imam Az-Zahabi? Anna man taraka sauma Ramadana bila maradin. Bahwa siapa yang meninggalkan puasa Ramadan tanpa uzur, tanpa sakit, fa innahu syarrum minaz zani wa mudminil khamri. Maka orang itu lebih buruk, lebih jahat dibandingkan seorang yang berzina dan terbiasa minum khamar. Ya. Jadi orang yang tidak puasa di bulan Ramadan, dia lebih buruk dibandingkan dengan orang yang biasa berzina dan dengan orang yang kecanduan minum khamar. Bal yashukkuna fi islamihi wa yazunnuna bihi zandaqah wal inhilal. Orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan itu diragukan keislamannya, dan bisa saja orang menganggap dan mengatakan kalau dia itu zindiq. Apa zindiq itu? Zindiq itu orang yang tidak percaya Tuhan. Itu namanya zindiq. Jamaknya zanadiqah. Ini kata Al-Imam Az-Zahabi. Jadi hati-hati jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ingatkan keluarga kita, anak-anak kita. Terakhir pada malam ini, alaman yajib. Kepada siapa puasa Ramadan itu diwajibkan? Ajma'al ulama'u. Ijma', sepakat para ulama mengatakan, ala annahu yajibus siyamu ala annahu yajibus siyama 'alal muslimil aqilil baligh. Bahwa puasa itu wajib, yang pertama alal muslimi, wajibnya kepada orang Islam. Yang non muslim gak wajib. Al-aqili, orang muslim yang berakal, bukan yang sedang hilang akal, gila, gak wajib.
al-balighi. Begitu juga yang balik, yang belum balik enggak wajib. As-sahih, kemudian yang sehat jasmaninya, rohaninya, bukan yang sedang sakit. Al-muqim, yang mukim, yang tidak sedang melakukan musafir. Ya. Jadi yajibus siyamu 'alal muslimi al-'aqilil balighi as-sahih al-muqim. Puasa itu wajib bagi orang Islam yang berakal, yang balik, yang sehat dan muqim. Wa yajibu an takunal mar'atu tahiratan minal haid. Kalau dia seorang perempuan muslimah, maka wajib dalam keadaan dia bersih dari haid, tidak sedang datang bulan. Wan nifas, dan tidak sedang dalam keadaan nifas, karena enggak boleh beribadah ketika sedang dalam keadaan kotor. Haid dan nifas itu sedang dalam keadaan kotor. Fala siyama ala kafirin, kata Said Sabik, maka tidak wajib puasa atas orang yang kafir, atas orang yang non muslim. Wala majnunin, tidak wajib puasa bagi orang yang sedang gila. Wala sabiyin, tidak wajib puasa bagi anak kecil yang belum balik. Wala maridin, tidak wajib puasa bagi orang yang sedang sakit. Ya, perhatikan jamaah. Istilah sakit kata para ulama itu dibagi menjadi dua. Ada marid yurja bur'uhu, ada orang yang sakit masih ada harapan sembuhnya. Ada yang disebut dengan maridun la yurja bur'uhu, ada orang sakit tidak ada harapan sembuhnya. Kalau ada orang sakit tidak berpuasa dan ia masih ada harapan sembuhnya, maka dia wajib mengqadha puasanya. Tapi kalau ada orang sakit tidak ada harapan sembuhnya, ia hanya diwajibkan membayar fidyah saja, tidak wajib mengqadha puasanya. Jadi ini sebutan bagi orang yang sakit. Wala musafirin, tidak wajib puasa bagi orang yang sedang musafir, yang sedang melakukan perjalanan. Wala haidin, tidak wajib puasa bagi perempuan yang sedang haid. Wala nufasa, begitu juga tidak wajib puasa bagi perempuan yang sedang nifas, yang baru melahirkan. Wala syaikhin kabirin, dan tidak wajib puasa bagi orang yang sudah tua renta, yang sudah lingsir sekali, itu tidak wajib berpuasa. Wala hamilin, tidak wajib puasa bagi perempuan yang sedang hamil. Wala murdi'in, tidak wajib puasa bagi perempuan yang sedang menyusui. Wa ba'du haula la siyama alaihim mutlaqan kal kafiri wal majnuni, dan sebagian dari orang-orang yang tadi disebutkan secara mutlak, secara umum memang mereka enggak wajib berpuasa, seperti kafir, non muslim, orang gila, ya, itu enggak wajib berpuasa. Wa ba'duhum yatlubu min waliyihi ay ya'murahu bisyam, wa ba'duhum yajibu alaihi al-fitr wal qada, wa ba'duhum yurakhasu lahum fil fitri wa tajibu alaihi al-fidyah, wa hadza bayanu kullun ala hiddah. Perhatikan jamaah, kata Said Sabik, sebagian dari mereka yang tadi disebutkan itu, ada yang nanti walinya yang menyuruh dia untuk berpuasa, misalnya anak kecil perlu dilatih untuk berpuasa. Wa ba'duhum yajibu alaihi al-fitr wal qada, di antara yang disebutkan tadi ada yang nanti kalau seandainya dia tidak berpuasa, dia wajib mengqadha saja. Ada yang wa ba'duhum yurakhasu lahum fil fitri wa tajibu alaihi al-fidyah. Ada yang boleh tidak puasa tapi cukup membayar fidyah saja. Seperti para orang tua, termasuk orang yang sakit dengan sebutan la yurja bur'uhu, tidak ada harapan sembuhnya, itu cukup membayar fidyah saja. Wa hadza bayanu kullin ala hiddah, berikut penjelasannya secara terperinci. Ya, insyaallah penjelasan secara terperinci ini kita akan lanjutkan pada pengajian
yang akan datang. Untuk malam ini silakan jamaah kalau ada yang ingin bertanya, menyampaikan sesuatu, saya persilahkan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.